Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada hadirin yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan imannya kepada kita semuanya sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan siapapun yang mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, untuk materi pada pagi hari ini sebagaimana tadi disampaikan, kami diberi amanat untuk memberikan materi tentang masalah tawadhu dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ini satu materi yang sebenarnya tidak gampang. Nah kan, tawadhu itu sebuah sikap, sebuah akhlak. Sementara kita sendiri, apakah kita sudah tawadhu atau belum? Itu kan yang perlu menjadi pertanyaan dan sekaligus kita harus menjawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu agama yang sempurna, agama yang kamilun mutakamilun, sempurna dan terpadu. Jadi memadukan seluruh dimensi kehidupan itu menjadi ajaran agama. Termasuk di dalam ajaran Islam adalah akhlak. Kita mengenal misalnya ada akidah, kemudian ada ibadah, ada muamalah. Termasuk yang terpenting adalah akhlak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita akan pentingnya akhlak. Rasulullah SAW bersabda, Ana dhaminun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Saya menjamin sebuah rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia tidak senang debat, tidak senang adu argumen, berbantah-bantah, meskipun dia benar. Wa ana dhaminun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana masihan. Dan ana menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan dusta. Bagi seseorang yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Jadi bercanda pun tidak mau berdusta. Padahal menurut saya kita seringkali kalau bercanda yang nyerempet sedikit dusta kan ya. Kita janjian dengan teman. Kita janjian dengan teman gitu. Sampai mana bro? OTW. Padahal baru mau mandi. Ya, itu dusta-dusta kecil. Kita yang sudah punya anak kadang-kadang janjani anak-anak kita rewel, nangis, itu diem.
Nanti kalau ada penjual bakso saya beliin. Penjualnya bakso anaknya diajak pergi. Itu dusta-dusta ringan. Tapi kalau kita membiasakan untuk meninggalkannya, Rasulullah menjamin ada sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bercanda. Kemudian yang ketiga, Rasulullah bersabda, wa ana dhaminun bi baitin. Wa ana dhaminun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan saya menjamin sebuah rumah di atas di surga paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Kalau baik akhlak kan otomatis pertama dia tidak suka debat, gak suka udur, gak suka berbantah-bantahan. Bahasa kita tuh ngalahan. Orang ngalah itu tidak pasti kalah. Orang ngalah itu belum tentu kalah, tapi dia bisa mengendalikan emosinya, bisa mengendalikan egonya. Orang yang baik akhlaknya pasti dia meninggalkan dusta. Maka tadi kalau orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, itu diberi jaminan sebuah rumah di pinggir surga. Orang yang meninggalkan dusta meskipun dia hanya bercanda, itu ada rumah di tengah surga. Tapi kalau orang yang akhlaknya baik, ini lebih umum lagi. Orang yang akhlaknya baik, maka dia akan diberi sebuah rumah di surga, tempatnya yang paling tinggi. Kita tahu surga Allah itu ada berapa tingkat? Berapa? Innalil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya surga itu punya 100 tingkatan. Tingkat 1 sampai tingkat 100. Dan jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang lain itu seperti kalau kita di dunia, di bumi melihat bintang. Jadi antara tingkat 1 dan tingkat 2, tingkat 2 dan tingkat 3 itu jaraknya seperti digambarkan Rasulullah SAW, seperti kalau kita melihat bintang di langit, tinggi sekali. Maka luar biasa kalau seseorang itu memiliki akhlak yang baik, akhlak yang santun, akhlakul karimah, maka dia dijanjikan oleh Rasulullah SAW menempati sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak yang sangat ditekankan oleh Al-Qur'an dan hadis oleh Allah dan Rasulullah SAW adalah akhlak tawadhu. Tawadhu yang sering kita artikan dengan rendah hati. Rendah hati dengan rendah diri beda enggak? Beda. Kalau rendah diri itu apa? Minderan, enggak pede, okay? Kalau itu rendah diri. Tapi kalau rendah hati, ya tawadhu. Tawadhu apa? Rendah hati. Rendah hati apa? Tawadhu. Ya. Kalau dalam pengertian yang namanya tawadhu itu adalah ridal insani bimanzilna ma yastahiquhu manzilatuhu wa haqquhu. Ridal insan bimanzilatin duna ma yastahiquhu ma tastahiquhu manzilatuhu wa haqquhu. Seseorang rela mendapatkan satu posisi di bawah yang seharusnya dia peroleh. Jadi seseorang rela mendapatkan satu posisi di bawah yang seharusnya dia peroleh. Itu namanya tawadhu. Itu pengertian secara pengertian, nanti akan kita jabarkan. Maka dalam bahasa Arab dalam akhlak itu ada sifat tadallul, ada tawadhu. Kalau tadallul itu secara bahasa kita menghinakan diri kita kepada orang lain, tapi bukan menjilat, bukan, beda. Jadi kalau tadallul itu kita menampakkan diri kepada orang bahwa kita tidak bisa melebihi dia, itu tadallul. Tapi kalau tawadhu, kita menampakkan seseorang itu memiliki kelebihan dibanding kita.
Meskipun sebenarnya orang itu nggak punya kelebihan, gitu. Tapi dalam bentuk kesopanan, etika, dia menampakkan seseorang itu seolah-olah memiliki kelebihan dibanding orang tersebut. Ini seperti contoh Rasulullah SAW. Salah satu contoh sikap tawadhu Rasulullah SAW yang beliau perankan suatu kali Rasulullah SAW memeriksa pasukan, menyiapkan pasukan yang hendak berperang. Kemudian Rasulullah SAW berkata gini, siapa yang merasa saya pernah mendolimi dirinya, membalasnya sekarang. Rasulullah, padahal kan gak mungkin Rasulullah zalim, tapi beliau mengatakan siapa yang pernah saya zalimi silakan maju dan balas kezaliman. Kemudian ada seorang sahabat, saya wahai Rasulullah. Sahabat yang lain kemudian kaget, masa Rasulullah pernah zalim pada kamu? Masa kamu mau membalas Rasulullah? Maka kemudian orang mengatakan, wahai Rasulullah, Anda pernah memukul saya. Oh ya, kalau kamu pernah memukul, silahkan pukul saya. Kemudian sahabat ini gini, dalam tanda petik, nanti nggak tahu tujuannya, ya kita anggapnya, wahai Rasulullah, ketika engkau memukul saya dulu tidak pakai baju, maka saya ingin membalas Anda juga tidak pakai baju. Ini kalau misalnya Pak Direktur dengan karyawan ini kira-kira kurang ajar atau enggak ya? Kurang ajar atau enggak? Nah, kemudian Rasulullah apa kemudian membantah, melawan, kemudian menunjukkan kedudukan beliau? Tidak. Beliau langsung buka baju dan mempersilahkan, silakan pukul saya. Kemudian sahabat ini langsung mendekapnya, langsung menciumi tubuh Rasulullah SAW. Gak mungkin sahabat itu akan membalas Rasulullah SAW, dan tidak mungkin Rasulullah zalim. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak kan, kalau kita pikirkan tidak sepantasnya Rasulullah diperlakukan sahabat seperti itu. Dan Rasulullah pun sadar kedudukan beliau di atas para sahabat. Tapi beliau apa? Rela merendahkan diri beliau, merendahkan hati beliau kepada sahabat. Inilah yang disebut tawadhu. Maka tadi dalam pengertian yang namanya tawadhu itu seseorang rela berada dalam satu posisi, berada dalam satu tempat yang sebenarnya ini di bawah dari kedudukan dia yang harus dia peroleh. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ada banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk memiliki sikap tawadhu, rendah hati. Kalau rendah hati kebalikannya apa? Tinggi hati, sombong, congkak, takabur, ujub. Wah, itu teman-temannya itu. Pertama dalam surah Asy-Syu'ara, ayat yang ke-215, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Muhammad, bersikap rendah hatilah engkau terhadap orang-orang beriman. Jadi Rasulullah SAW dengan kedudukan beliau sebagai seorang Rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk rendah hati kepada kaum mukminin, kepada para penduduk beliau. Maka ini kalau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di tempat kerja, baik di masyarakat, kan masing-masing kita kan bisa jadi punya kedudukan, okay? Di rumah sakit kan ada yang punya jabatan, entah kepala bagian atau apalah gitu, okay, kedudukannya. Maka satu sikap yang harus dimiliki ketika seseorang itu menjadi pemimpin, sikap yang baik adalah tunjukkan sikap tawadhu kepada bawahan. Jadi bukan sebaliknya.
bukan menunjukkan siapa saya, jadi kedudukan saya, tapi sebaliknya justru diperintahkan untuk menunjukkan sikap rendah hati terhadap orang-orang yang sebenarnya kedudukannya di bawah. Maka kalau seseorang memiliki sifat yang seperti ini, otomatis nanti orang-orang yang jadi pengikutnya, jadi anak buahnya itu akan respect. Sikap mereka akan menjadi sopan. Karena gini Bapak Ibu, orang itu kalau kita mau mengambil hati orang lain, itu bukan dengan sikap kasar, tapi justru dengan sikap lemah lembut. Hati itu kalau kasar dilawan dengan kasar jadinya apa? Bentrok. Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Karena rahmat Allah lah engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau itu orang yang faddan, orang yang ucapnya kasar, ghalidhal qalbi, yang berhati keras, lang faddu min hawlik, pasti orang-orang itu akan pergi dari sekitar, pasti mereka akan meninggalkan engkau. Maka kalau Yun Sewu, seseorang itu jadi pemimpin, kemudian selalu menunjukkan posisinya, saya pemimpin lo, saya kepala lo, pasti dia akan dibenci oleh bawahan. Meskipun kadang-kadang kebencian itu gak akan berani disuarakan, paling berundel lagi, berundel. Nanti kalau pas kumpul-kumpul sama bawahnya, kumpul-kumpul sama temannya, pasti yang digunjing siapa? Atasannya. Yang digunjing atasannya. Ya, bisa jadi karena itu mah ya gunjing sendiri dosa, kan? Gunjing sendiri dosa, tapi sebab gunjingnya itu, gunjingan ada sebabnya lagi. Nah, itu juga dosa. Jadi sama-sama dosa. Yang menyebabkan gunjingan dosa, yang gunjing juga dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap tawadhu, rendah hati terhadap orang-orang beriman. Dan itu sekali lagi menjadi satu sikap yang sangat positif untuk menundukkan hati. Ketika kita ingin meraih hati tadi, bukan dengan sikap kasar, bukan dengan sikap angkuh, bukan menunjukkan siapa kita, tapi dengan rendah hati. Kemudian ayat yang kedua, rendah hati itu, kalau tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap rendah hati, dan ternyata yang kedua, rendah hati itu menjadi kriteria pengikut Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum, siapa yang di antara kalian murtad an dinihi, dari agamanya, keluar dari Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan satu kaum yang lain. Jadi kalau orang murtad itu pasti ada penggantinya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, bagaimana sifat mereka? Yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah mencintai orang-orang ini dan mereka pun mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, mereka bersikap rendah hati terhadap orang-orang beriman. Aizzatin 'alal kafirin, bersikap gagah di hadapan orang-orang kafir. Ini sifat pengikut para nabi. Kalau dalam ayat yang lain Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari rahama'u bainahum. Pengikut Rasul itu asyidda'u 'alal kufar, tegas kepada orang kafir, rahama'u bainahum, kasih sayang di antara mereka. Jadi sesama orang mukmin itu menunjukkan sikap kasih sayang, ukhuwah, rendah hati. Tapi kalau dengan orang kafir tegas. Tegas itu bukan berarti zalim, begitu.
Tegas dengan orang kafir itu bukan berarti zalim pada mereka, bukan. Tegas itu artinya menampakkan kebenaran di hadapan mereka. Jadi maaf, bukan berarti ketika seorang muslim itu tegas terhadap orang kafir kemudian zalim. Gak boleh. Seorang muslim itu tidak boleh zalim terhadap siapapun. Maka kalau di rumah sakit ini kan melayani semua masyarakat nih, baik non muslim juga nih. Maka tidak boleh ketika memang layanan secara profesional, ya orang non muslim pun harus dilayani secara profesional. Kalau didoakan sembuh ya didoakan sembuh, yang lainnya didoakan sembuh. Maka boleh mendoakan sembuh orang kafir, cuma tidak boleh menyolatkan orang kafir. Kalau orang kafir nggak boleh disolatkan, nggak boleh doakan ampunan. Kalau mau doakan sembuh saja. Kalau pengen didoakan ampunan, masuk Islam dulu baru kemudian didoakan ampunan. Jadi ternyata orang-orang yang mengikut Rasulullah SAW dan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati, tidak angkuh. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah sikap tawadhu. Kemudian yang berikutnya, ayat yang ketiga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-37, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai sifat congkak. Berarti sebaliknya Allah menyukai sifat tawadhu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha." Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Innaka lan takhriqal arda. Sesungguhnya engkau itu tidak bisa menembus bumi, walan tablughal jibala tula. Dan engkau juga tidak bisa mencapai tingginya gunung. Jadi ini larangannya, wala tamshi fil ardi maraha. Larangan bersikap sombong itu berarti perintah untuk bersikap tawadhu. Kemudian kita diajak berpikir, apa pantas manusia itu sombong? Manusia itu tidak akan bisa menembus bumi. Artinya apa? Semampu, sekuat-kuat dia tidak akan bisa menaklukkan bumi. Dan juga tidak akan bisa, tingginya itu tidak akan bisa melebihi gunung. Maka sesungguhnya tidak pantas manusia itu melakukan sombongan. Apa sih yang dimiliki manusia yang layak disombongkan? Kalau orang kaya misalnya menyombongkan kekayaannya, apakah kekayaan itu akan abadi? Enggak tahu deh. Ya, meskipun orang-orang yang menyombongkan kekayaan itu disinggung oleh Allah, yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu bisa mengangkat, tapi enggak mungkin. Enggak mungkin. Orang itu kaya, kemudian maksimal dia akan merasakan kekayaan di 80-90 tahun. Kalau sudah 90 tahun dia sudah tidak bisa merasakan kekayaan. Yang merasakan ya ahli warisnya. Orang itu misalnya menyombongkan fisiknya yang gagah, yang tegap. Paling orang gagah tegap itu sampai usia berapa? Kalau 60 itu udah boyok wis masalah itu. Bahkan sekarang itu banyak anak-anak muda, bahkan anak-anak yang sudah memiliki penyakit-penyakit yang sebenarnya penyakit degeneratif gitu. Banyak berita anak-anak atau remaja-remaja usia belasan tahun tapi sudah cuci darah tadi, ginjalnya sudah masalah. Orang menyombongkan ketampanannya, kecantikannya. Wanita itu cantik sampai usia berapa? Nanti dibandingkan aja antara usia 20, 40 sama 60 beda. Kalau udah usia 60 sih otomatis sudah keriput dan lain sebagainya. Jadi apapun kehebatan yang dimiliki oleh manusia itu sangat terbatas. Ya. Kepandaian juga seperti itu.
ilmu juga seperti itu. Maka kita punya filosofi, kalau orang semakin berilmu itu semakin, filosofi padi kan gitu kan. Filosofi padi itu kan kalau padi itu isinya semakin banyak maka dia semakin merundut, tapi kalau kopong dia semakin tegak. Orang semakin berilmu semakin menunduk. Beda dengan orang yang tidak berilmu karena nggak ada isinya. Atau dalam peribahasa ada air beriak tanda tak dalam, air diam menghanyutkan. Jangan macam-macam dengan orang pendiam, itu bisa menghanyutkan. Kemudian yang berikutnya ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga itu hanya untuk orang-orang yang rendah. Surah Al-Qasas ayat 83, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh. Itulah negeri akhirat yang kami ciptakan untuk orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan di muka dan tidak menghendaki perbuatan rusak. Orang-orang yang sikapnya tawadhu, berakhlak baik, dan kemudian tidak suka maksiat. La yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan akhir urusan itu miliknya orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Orang yang beruntung pada akhirnya adalah orang-orang yang bertakwa. Pada endingnya nanti gak ada orang yang bahagia kecuali orang yang bertakwa. Kalau kita semuanya yakin terhadap akhirat, maka endingnya akhirnya yang beruntung adalah yang bertakwa. Orang yang tidak punya ketakwaan tidak akan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka semakin beruntung dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa ayat yang saya bacakan sebagai dasar bahwa sikap tawadhu, akhlak tawadhu itu merupakan sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap yang dimiliki oleh calon ahli surga, kemudian sikap yang direkomendasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sikap yang menjadi kriteria pengikut para Rasul. Dalam sabda Rasulullah ada beberapa hadis yang menunjukkan sikap tawadhu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Sebaliknya, tapi tidak disebutkan dalam hadis. Kalau kita paham mafhum mukhalafahnya, kalau orang yang merendahkan hati dia akan diangkat oleh Allah, tapi kalau orang yang meninggikan hati akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang yang pengen agar dia diakui, pengen agar dia disubyo-subyo, gitu, sombong kepada manusia, itu nanti pada akhirnya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada beberapa hadis yang lain yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita implementasikan dalam kehidupan kita. Jadi kita sudah paham, sudah paham secara pasti bahwa sikap tawadhu itu merupakan sikap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rekomendasikan di dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana implementasinya? Implementasinya kalau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, itu ya yang namanya sikap tawadhu itu dalam seluruh kehidupan kita. Contoh misalnya, yang pertama dalam berpakaian. Dalam berpakaian, pakaian itu bisa menunjukkan apakah seseorang itu tawadhu atau tidak dari pakaian. Kalau tadi misalnya tawadhu itu saya definisikan ridhal insan bimanzilatin duna ma tastahiquhu manzilatuhu wa haqqu. Seseorang rela berada dalam satu posisi di bawah posisi yang seharusnya. Maka cara kita berpakaian itu bisa menggambarkan apakah kita pribadi yang tawadhu atau tidak. Ada sebuah ungkapan
dalam bahasa Jawa, ajining diri ana ing latingit, ajining raga ana ing busana. Rupa apa busana? Busana lagi. Ajining di latih. Harga diri itu ada pada mulut kita, jadi jaga mulut kita. Ajining raga ana ing busana. Harga diri fisik kita ada. Ya, artinya nanti raga kita itu juga harus diperhatikan untuk memakai pakaian yang pantas. Dalam kondisi atau implementasi dalam berpakaian, orang yang tawadhu itu orang yang bisa menyesuaikan pakaiannya dengan kondisi. Dia tidak selalu menunjukkan kelas dia. Meskipun dia kaya, tapi dia tidak akan selalu menunjukkan kelas dia. Dia bisa menyesuaikan diri, pakaiannya itu bisa menyesuaikan diri di mana dia berada. Kalau Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan pesan Rasulullah, anziluna sama nansilahum. Posisikan orang itu sesuai dengan posisinya. Contoh misalnya gini, kalau kita sedang berkumpul dengan orang pada umumnya, ya pakaiannya yang biasa, seperti pada orang pada umumnya. Tapi nanti kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tingkatnya high class, yaitu ya dengan pakaian yang seperti itu. Jadi tidak selalu menunjukkan kelas. Yun sewu, kalau orang yang selalu menunjukkan kelas kan biasanya dia pengen diakui. Pakaiannya selalu nyentrik. Ya memang meskipun dia mampu seperti itu, dia kelasnya seperti itu. Tetapi ketika seseorang itu memakai pakaian yang beda dari yang lain, otomatis dia akan menjadi perhatian dan dikhawatirkan itu menjadi libasus syuhro. Libasus syuhro itu apa? Pakaian yang menjadikan seseorang menjadi perhatian, dan ini dilarang dalam Islam. Jadi ini nganggo seragam warna hijau, kok tiba-tiba datang pakai warna merah sendiri. Kenapa? Beda. Nah, orang beda itu kan akhirnya pengen diperhatikan, itu menjadi libasus syuhro. Maka dalam berpakaian pun kita juga harus melihat di mana kita berada. Di mana kita berada. Kalau misalnya dalam kondisi orang itu sedang takziah gitu kan, meskipun tidak selalu pakaian berwarna, warna hitam gitu. Karena sebenarnya tidak ada sunnahnya pakaian warna hitam itu, tidak ada sunnah. Kalau yang disukai Rasulullah justru pakai warna yang pakaiannya tidak mencolok, tidak menimbulkan perhatian orang. Kadang-kadang ada orang yang misalnya masuk takziah, tapi untuk sewu takziah saja dandane medak-medok, bengese mabing, celake ireng, terus pakaiannya ya itu ya itu hal-hal yang sebenarnya tidak pas. Kalau kita takziah itu kan menghibur lagi. Bukan kalau istilah kita kan berbela-sungkawa. Tapi kalau makna sebenarnya takziah itu menghibur, datang untuk menghibur keluarga yang sedang terkena musibah. Maka perhatikan pakaian, dalam berpakaian pun kita juga harus tahu di mana kita berada. Tapi juga tidak boleh kemudian terlalu dalam tanda petik sederhana. Jagong sandal jepit. Ya meskipun sandal jepit itu juga sederhana. Oh saya, kenapa kamu sandal jepit? Tawadhu Pak. Bukan, tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Yaitu maaf itu seperti kalau nyun sewu, kalau orang sholat pakai kaos oblong. Ya meskipun banyak yang melakukan lagi, tapi pantas nggak? Pantas nggak? Nggak pantas. Nggak pantas. Sholat pakai kaos
sholat jamaah di masjid Jumatan, yang lainnya rapi-rapi pakai baju koko, situ pakai kaos oblong, banyak keringat lagi, nggak pantas. Maka bukan berarti tawadhu itu kemudian kita selalu menunjukkan kekurangan atau kesadaran, tidak. Ada tempat-tempatnya sendiri. Itu dalam masalah pakaian. Dan tadi yang juga perlu kami sampaikan dalam masalah pakaian itu adalah jangan terlalu mencolok, memperlihatkan perhiasan. Karena ada kadang-kadang ada ibu-ibu jagung itu sini gelannya 5, tenan 5 kiwa 5. Iku ajeng nyendoke tidak kencing. Ada dingin ini loh. Ya tahu kalau dia punya gelang tahu lah, tetapi nggak usah diperlihatkan. Itu cenderung menjadi kesombongan, bukan ketawadhu. Kemudian yang berikutnya, tawadhu dalam sikap. Ada sebuah cerita gini. Ini cerita dari seorang ulama, namanya Syekh Utsaimin, Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin ini hadir di Ka'bah karena beliau diundang untuk memberikan ceramah. Syekh Utsaimin diundang untuk memberikan ceramah. Kemudian beliau hadir dan langsung memposisikan diri di depan. Tapi oleh askar polisinya itu diusir. Saya itu kalau bahasa orang Arab itu Pak Tua. Saya ini nanti untuk saya ini kamu pergi. Akhirnya saya pergi. Karena Ka'bah itu kan muter. Ke situ lagi. Duduk situ, diusir lagi. Ini kan tadi sudah dibilang, sini ini untuk pembicaranya Syekh Utsaimin. Anda nggak boleh duduk di sini. Dia pergi. Sampai beberapa kali, sampai ada orang yang mengenali, ya itu ya Syekh Utsaimin. Itu hebatnya Nyuwun Sewu. Hebatnya beliau tidak mengatakan, ya saya Utsaimin. Tapi beliau dengan tawadhunya diusir. Itu kalau kita Nyuwun Sewu, kita itu sudah mencak-mencak ini. Nyuwun Sewu ini pernah terjadi. Ini ada salah satu dari ya orang yayasan. Ini di sini pernah nggak itu? Kita kan kalau di rumah sakit kan antri lagi. Ya BPJS ya antri, ngambil dokter ya, ngambil obat ya, antri mau periksa ya. Terus ada salah satu oknum, saya katakan oknum saja. Saya ini anggota yayasan loh, masa saya suruh antri? Pantas nggak ini? Nggak pantas. Dan Nyuwun Sewu itu ada di hadapan banyak orang. Itu sebenarnya bukan malah menyebabkan kita orang lain respect, tidak, malah itu cenderung kayak gitu ya. Karena sebenarnya tidak bagus. Ya kalau misalnya ada perlakuan khusus, seharusnya itu di belakang dan tidak perlu diperlihatkan. Kalau ada perlakuan itu, karena kalau seperti itu ya nanti persepsi dari masyarakat yang kurang baik. Maka nanti dalam sikap orang tawadhu itu tidak ingin selalu diistimewakan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang mengatakan, saya tidak suka kalau saya sampai di satu tempat kemudian ada orang berdiri dan mempersilahkan saya duduk di tempatnya. Dan saya kadang-kadang kan kita seperti itu, oke? Jadi misalnya kita datang, kita misalnya jadi ketua RT lah, kita misalnya jadi ketua RT, kita datang. Itu kan kadang-kadang ada orang dia berdiri, kemudian beri kemauan Pak RT mulai tak terjadi, kadang-kadang.
Nah, kalau kita biasanya ya, wah ini karena memang saya pantas ya saya di sini gitu. Tapi kalau Anas bin Malik enggak, dah kamu dulu itu saya tak duluan. Jadi tidak pengen selalu diistimewakan. Itu dalam sikap. Maka Bapak Ibu, memang kita memiliki kedudukan yang berbeda-beda gitu, di rumah sakit ini yang berbeda-beda. Tetapi satu hal yang perlu menjadi perhatian kita, jangan selalu ingin diistimewakan. Yang senior juga seperti itu. Yang senior itu tidak selalu jangan selalu pengen diistimewakan. Kalau dalam adab ini, kalau yang muda itu memang adabnya mempersilahkan yang sepuh. Tapi ketawaduan yang sepuh tidak selalu minta ingin diutamakan. Maka kalau saling menjaga adab ini, yang terjadi adalah kebaikan. Muda sopan pada yang tua pun kasih sayang pada yang muda, dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa la yuqiru kabirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak mengasihi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Maka dalam kedua tadi dalam berpakaian, kemudian yang kedua dalam sikap. Dalam sikap kita perlu menerapkan tawadhu dengan tidak pengen selalu diistimewakan. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya juga ada masih dalam sikap, tetapi lebih dalam masalah muamalah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau mengatakannya, artinya gini, kalau saya diundang oleh seseorang meskipun hanya untuk makan kikil itu ya kikil kambing, jadi bukan untuk makan sate dan semacamnya, pasti saya akan datang. Dalam sikap, dalam menghormati sesama, menghargai sesama. Padahal kan kalau yang namanya jamuan kikil itu dalam tanda petik ya mboten patut toh. Ya meskipun kalau bagi karyawan patut-patut saja. Tapi kalau banyak orang kan kosong undang cuma makan. Tapi Rasul mengatakan, seandainya ada seseorang yang mengundang saya untuk makan kikil, saya akan datang. Bukan karena Rasulullah SAW kikil, bukan. Tapi apa? Lebih kepada menghormati yang undang. Lebih menghormati yang. Seharusnya kan level beliau ada di atas itu. Level beliau ada di atas itu. Tapi karena beliau diundang sebagai bentuk ketawaduan sikap beliau dan menghormati sesama muslimin. Tadi kita sudah singgung bahwa Rasulullah diperintahkan untuk tawadhu kepada sesama muslimin, beliau akan datang. Maka ini perlu menjadi perhatian kita. Kita itu punya komunitas di masyarakat, punya komunitas masyarakat di tempat kerja, ya punya komunitas teman-teman kerja, bahkan kita dalam pergaulan seperti itu. Salah satu sikap kita kepada teman-teman masyarakat, pada komunitas kita adalah menghormati mereka. Kalau mengundang kita meskipun hanya untuk sesuatu yang sederhana, hanya ada ngantennya sederhana, karena kita diundang, maka wajib bagi seorang muslim itu untuk menghadiri undangan selama di sana kemaksiatan. Kalau ada kemaksiatan maka enggak. Kita bukan menghindari undangannya, tapi menghindari kemaksiatan. Menunjukkan sikap tawadhu kita dalam pergaulan. Dan kalau misalnya kadang-kadang nyun sewu, ada orang pilih menghadiri undangan. Ada tak? Oh nak kae mergo kae dadi kepala bagian, nak ngundang yo aku repot yo tetep tak selak-selake. Tapi ada yang gini, kae ngundang wis paling kae sing penting amplope, penting tak kirim amplope. Kan ada yang itu, nyun sewu.
sih penting. Tapi akhirnya apa? Nggak datang, yang penting amplopnya datang. Sebenarnya kurang baik. Jadi kita berusaha untuk memperlakukan teman-teman kita, untuk memperlakukan saudara-saudara kita dengan cara yang sama. Kalau yang mau undangan itu, kalau memang di sana tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, ya kita hadir. Ya kita hadir. Kecuali kalau memang ada benturan acara. Benturan acara biasanya kan kalau dalam undangan itu ada yang menerima tamu sore hari. Ya tak, kita tanya, ini kira-kira menerima tamu sore hari nggak? Oh iya, karena besok saya ada benturan acara, saya akan datang sore hari. Dan milih ya. Kalau saya pribadi malah senang sore hari seperti itu, cepat seperempat jam selesai gitu. Karena biasanya kalau hari Ahad itu kan banyak acara. Kalau saya susah itu malah ketika ada undangan, kemudian di situ tertulis tidak menerima tamu di rumah. Wah, itu susahnya. Susahnya apa? Benturan acara. Kalau kita nggak datang juga gimana? Sementara ada acara yang lain. Maka kalau saya boleh pesan bapak-bapak, besok kalau undangan itu jangan ada tidak menerima tamu di rumah. Karena kita tidak tahu kondisi orang. Orang sebenarnya pengen datang, pengen menghadiri, tapi karena benturan acara itu bisa jadi tidak datang. Ada sesuatu yang harus dikalahkan. Maka agar semuanya bisa berjalan, itu ya karena udah kebiasaan kita kan memang ada sore ada, pagi ada gitu kan. Ada pas acara utama kemudian sore ada. Itu lebih bagus dan lebih memberikan kelonggaran. Jadi dalam berpakaian, kemudian dalam bersikap, kemudian juga tadi dalam memenuhi undangan itu bisa kita terapkan cara-cara kita untuk bertawadhu. Yang kemudian tadi diantara salah satu sifat yang harus kita miliki untuk menunjukkan tawadhu adalah tidak selalu pengen diistimewakan. Jangan sampai kita itu selalu pengen diistimewakan oleh anak buah, oleh orang-orang yang sekitar kita. Justru kitalah yang harus melayani mereka. Dalam sebuah hadits ini terakhir, ada seorang sahabat itu kalau dia bepergian dengan orang Ansor, dengan orang Muhajirin, dia selalu yang melayani. Pernah dia bepergian dengan Anas bin Malik, kemudian dia selalu melayani kebutuhan Anas bin Malik. Air wudhunya disiapkan, kalau Anas bin Malik mau naik untanya dipegangin, kalau turun untanya didudukkan dan seterusnya. Kemudian orang ini ditanya, kenapa kamu itu selalu melayani kami? Dia bersumpah gini, saya melihat kalian orang Muhajirin dan Ansor begitu semangat melayani Rasulullah, maka saya bersumpah dalam hati saya, kalau saya bepergian bersama orang Muhajirin dan Ansor, saya akan melayani mereka. Padahal orang ini kedudukannya sama-sama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam pergaulan itu yang terbaik bukan siapa yang dilayani, tapi siapa yang semangat untuk melayani sesama. Bukan siapa yang diistimewakan, tetapi siapa yang bisa mengistimewakan orang lain. Karena dia di situ dia menghargai pertemanan, ya, dia menghargai pergaulan. Bukan ingin diistimewakan, tapi justru malah mengistimewakan orang. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk pengajian pada pagi hari ini karena sudah jam 9. Meskipun tadi bolehnya telat ya, tapi nggak apa-apa, pengajian itu kan gitu. Bolehnya telat nggak apa-apa, yang penting selesainya tepat, nggak apa-apa. Demikian ya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah memilih Rumah Sakit Umum Dalam sebagai tempat pelayanan kesehatan utama pada Anda dan keluarga.